lagi di channel MSupi Reptile ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu reptil ya teman-teman, yaitu ular ya teman-teman. Ular yang sangat diminati para reptiler teman-teman. Dan ular ini pernah viral ya teman-teman karena ukuran yang sangat besar hingga bisa memangsa manusia teman-teman. Oke teman-teman, ingin tahu ular itu apa teman-teman? Intro dulu. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nah oke teman-teman, ini ular ya teman-teman. Piton reticulatus teman-teman, atau biasa disebut oleh masyarakat sawah kembang, sanca kembang, bahkan ular sawah teman-teman. Nah teman-teman, Piton reticulatus ini adalah ular terpanjang ya teman-teman, bukan terbesar di dunia. Yaitu ular terbesar di dunia itu adalah ular anaconda. Dan untuk kategori terpanjangnya itu adalah ular Piton reticulatus teman-teman. Bahkan ada ular prasejarah ya teman-teman, ular yang udah punah ya teman-teman, ular purba ya teman. Ular-ular yang sekarang ini bilang udah tinggal fosilnya ya teman-teman, yaitu ular titanoboa. Dia itu ular terbesar dan terpanjang di dunia teman-teman, bahkan ukurannya itu sangat besar teman-teman, bahkan beratnya itu sampai ratusan ton ataupun berton-ton ya teman-teman. Nah teman-teman, Piton reticulatus ini teman-teman hewan yang aktif di malam hari ataupun nokturnal ya teman-teman. Biasanya dia tuh kalau siang ataupun pagi hari ya teman-teman, dia tuh biasa itu bersembunyi di lubang-lubang yang gelap, lembab, namun hangat teman-teman. Biasanya dia tuh habitat di situ. Biasa pun dia sering juga ditemui di apa namanya itu, lubang-lubang bekas tumbangan kayu teman-teman, ataupun kayu-kayu yang sudah lapuk, ataupun pohon-pohon yang ada berlubang. Biasanya di situ dia teman-teman. Dan bahkan beberapa kasus teman-teman, Piton reticulatus ini bersembunyi di asbes ya teman-teman, ataupun di atap-atap rumah warga teman-teman. Bahkan ada yang bersembunyi di balik lemari warga teman-teman. Untuk Piton reticulatus ini teman-teman, makanannya ya yaitu seperti biasa, yaitu ukuran segini biasanya ya. Ini kan ukuran baby up, ukuran sekitar 1 meteran lah kurang lebih ya teman-teman. Biasanya ini makanannya seperti tikus, anak ayam, ataupun burung-burung kecil ya teman-teman. Di alam sana Piton reticulatus ini tidak jarang, dia ada beberapa kasus ya teman-teman, dia bisa memangsa Varanus salvator teman-teman. Di alam sana ya teman-teman. Namun kalau untuk kipen ini ya pribadi ya, kipen ataupun peliharaan ya teman-teman, biasanya ini saya beri kasih makan yaitu ayam, tikus, ataupun burung-burung kecil teman-teman. Dan untuk settingan kandang Piton reticulatus ini teman-teman tidak ribet ya teman-teman, tidak seribet Varanus salvator teman-teman. Untuk reticulatus ini teman-teman, settingan kandangnya cukup simpel kok, yaitu jika Anda memiliki akuarium seperti di belakang seperti ini kan, yang penting ada tutupnya teman-teman, ataupun box container. Yang langkah pertama itu kita alasi koran dulu teman-teman, ataupun kertas-kertas yang tidak dipakai teman-teman, lalu kita berikan mangkuk air dan kita masukkan Piton reticulatus di situ teman-teman. Nah teman-teman, yang di tangan saya ini adalah lokality Sumatera ya teman-teman. Ini lokality Sumatera seperti ini teman-teman. Karena Piton reticulatus ini banyak lokalitinya teman-teman. Ada lokality Pinrang ataupun Sulawesi, ada lokality Jawa, ada lokality Bali. Piton reticulatus ini banyak lokalitinya teman-teman. Seperti Varanus salvator banyak lokalitinya teman-teman. Dan untuk makanannya sendiri ya teman-teman, Piton reticulatus ini ataupun ular ini teman-teman, banyakkan ular biasa itu diberi makan seminggu sekali teman-teman. Bahkan ada yang 2 bulan sekali, ada yang bahkan sebulan sekali teman-teman, tergantung ular yang tersebut ya teman-teman. Kalau ini sih saya biasanya memberi makan seminggu sekali teman-teman, itu memberi makan tikus putih ataupun mencit ya teman-teman. Dan untuk masa pencernaannya teman-teman, seperti biasa reptil itu pencernaannya lama ya teman-teman, beda sama mamalia teman-teman. Kalau untuk Piton reticulatus ini biasa itu seminggu ya pencernaannya, paling lama itu seminggu teman-teman, bahkan pun bisa lebih teman-teman. Dan untuk Piton reticulatus ini teman-teman, ini yang normal ya, lokality normal nih. Bahkan ada yang super wow gitu gennya kan, super morph gitu kan, seperti tiger, platinum, bahkan ada yang lebih gitu, albino, lukistik, dan lain-lainnya. Dan untuk Piton reticulatus ini ya teman-teman, ini salah satu ular yang
sangat enak jika dipelihara teman-teman, karena pun perawatan tidak susah ya teman-teman. Dan untuk Pitheroticulatus ini sendiri teman-teman di alam sana udah mulai terancam ya teman-teman, karena pemburuan-pemburuan yang mengambil kulit ini teman-teman. Biasanya para pemburu itu mengambil kulit untuk dijadikan bahan sepatu, tali pinggang, bahkan tas ya teman-teman, bahkan pun juga dompet teman-teman. Makanya untuk mencegah perburuan liar lebih baik kita breeding ataupun kita ternak. Nah, nanti hasil ternaknya itu kita lepaskan di alam teman-teman, seperti itu teman-teman, daripada ini nanti ular bakal punah karena perburuan liar teman-teman. Dan untuk masalah penyakit masalah penyakit yang sering menyerang si ular itu biasanya sariawan, sundul kandang, dan bahkan rubing teman-teman. Nah, biasanya kalau rubing itu dia pasti menyebabkan sariawan teman-teman. Biasanya nanti dia sundul kandang di sini, dia bahkan nanti luka rubing teman-teman. Biasanya ular kalau misalnya sundul kandang itu biasanya kalau kandangnya nggak bersih ataupun kotor kandangnya ya kan, pasti itu kelaparan teman-teman. Makanya dia kandang ular ini wajib kita bersihkan teman-teman setiap hari teman-teman. Ataupun jika nampak kotor, bau itu kandangnya, kita bersihkan langsung teman-teman. Kita cuci kan kandang-kandangnya, lalu kita set up seperti tadi, yaitu koran dan tempat airnya teman-teman, agar si ular ini tadi bisa minum teman-teman. Dan untuk ular Pitheroticulatus ini dia tidak terlalu membutuhkan lampu ya teman-teman, lampu-lampu kayak lampu-lampu UVB, UVE gitu ya teman-teman. Tidak terlalu membutuhkan lampu ya teman-teman, karena pun Pitheroticulatus ini pun perawatannya pun beda sama Varanus salvator teman-teman. Oh ya teman-teman, jika Pitheroticulatus sedang mogok makan teman-teman, biasa itu kan ada dua faktor ya kan, yaitu pertama stres, kedua itu memasuki masa birahi teman-teman. Jika faktor untuk stres ya teman-teman, biasa itu kalau tangkapan alam itu bakal stres dia teman-teman. Nah, ini sebenarnya dulu mogok makan nih teman-teman, ini tangan saya ini mogok makan. Nah, cara mengatasinya itu yaitu adalah kita mengambil daun kelaras atau daun pisang yang sudah kering dan yang sudah basah teman-teman, yang masih basah ya teman-teman. Lalu kita campur, kita rendam di air, kita peras, kita letakkan di box kontainer ataupun di kandangnya teman-teman. Di dalam kandang itu wajib kita sediakan tempat air ya teman-teman, untuk dia minum ya teman-teman. Lalu kita letakkan si ular, kita tutup kandangnya, lalu kita letak kandangnya itu di tempat yang paling gelap teman-teman. Nah teman-teman, jika udah selama 3 hari teman-teman karantina Pitheroticulatus ini dalam kandang yang keadaan gelap namun lembab ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menunggu sampai 3 hari ya, ataupun seminggu. Lalu selama 3 hari, udah pas 3 hari, teman-teman beri yaitu pancingan yaitu berupa tikus putih ataupun mecit ataupun anak ayam teman-teman. Insya Allah sih itu biasanya mau langsung merespon makan ya teman-teman. Nanti saya akan buat video tutorial ya teman-teman ya, cara mengatasi ular yang sedang mogok makan gimana ya teman-teman. Nah oke teman-teman, nih Pitheroticulatus ini teman-teman, ini hewan yang tidak berbisa. Nah, namun dia itu memburu mangsanya dengan cara melilit ataupun membunuh mangsanya dengan cara melilit ya teman-teman, membelit itu. Ini lilitannya ini sangat kuat ya teman-teman, sangat kuat lilitannya. Nah, makanya tidak jarang mangsanya itu langsung mati teman-teman ketika dililit sama Pitheroticulatus ini teman-teman. Nah bisa dicek karakternya anteng nih teman-teman. Nah, ini fresh visi teman-teman ataupun tangkapan dari alam ya teman-teman. Di dunia reptiler teman-teman, Pitheroticulatus ini salah satu ular paling digemari teman-teman, karena motifnya ini teman-teman, seperti batik, cantik ya teman-teman. Dan untuk masalah birahi ya teman-teman, biasanya tuh ular kalau misalnya masuk kawin, nah biasanya tuh ular tuh biasanya, terutama yang pejantan ya, biasanya tuh mogok makan teman-teman. Dan untuk mengatasinya itu ya salah satunya kita kawinkan dengan betina ya teman-teman. Dan untuk betina biasanya itu jika dia sedang bertelur ya ataupun hamil ya teman-teman, sedang hamil lah dibilang, itu biasa dia tuh mogok makan teman-teman. Nah untuk di alam ya teman-teman, ular Pitheroticulatus ini salah satu ular yang mengerami telurnya teman-teman. Jadi telurnya itu dia kumpulkan jadi satu ya kan. Nah, lalu dia akan melingkar di telurnya itu teman-teman, melingkar gitu, menjaga telurnya dari predator lainnya ya teman-teman, terutama Varanus salvator ataupun biawak ya teman-teman. Nah,
Nah, Piton reticulatus ini ketika dia sudah menetas, dia akan mencari jalan hidupnya masing-masing, teman-teman. Nah, jadi induknya itu meninggalkan anak-anaknya ketika sudah menetas, teman-teman. Nih, Piton reticulatus. Nah, oke teman-teman, Nah, bisa dicek nih ya. Ingat ya, oh ya teman-teman, sekedar info ya teman-teman. Jika teman-teman sekalian yang masih ingin memelihara reptil, alangkah baiknya mengetahui dulu jenis reptil itu. Nah, karena kita tidak bisa memelihara sembarangan reptil, teman-teman. Bahkan ada beberapa piton, spesies python ya, spesies piton ini yang dilindungi oleh negara kita, teman-teman. Jadi kita nggak bisa asal memelihara reptil ya teman-teman. Dan untuk sebelum memelihara ya teman-teman lebih baik bertanya-tanya dulu kepada reptiler yang ada di kota Anda ya teman-teman, ataupun bertanya-tanya tentang ular ini di grup-grup lah ya teman-teman, yang lebih paham lah dibilang ya tentang soal-soal ular ataupun soal reptil ya teman-teman. Kalau Anda malas bertanya ya bisa Anda searching di Google ya teman-teman tentang ular-ular yang bisa dipelihara untuk pemula ya teman-teman. Karena kebanyakan ya teman-teman, ular yang berbisa dan tidak berbisa itu sulit dibedakan dari bentuk, warna, ataupun bahkan dari kepala ya teman-teman, visual dibilangnya. Nah, jadi sebelum melihara kita alangkah baiknya bertanya dulu ya teman-teman kepada reptiler ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, saya akan mengadakan giveaway ya teman-teman. Jika saya menembus 1000 subscriber, saya akan meng-giveaway 2 reptil, kadal-kadalan dan ular-ularan. Saya akan meng-giveaway-nya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan komen ya teman-teman. Jika Anda ingin berkomentar, ngasih saran, silahkan di komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe juga teman-teman, oke? Karena subscribe Anda itu sangat berharga untuk saya, karena saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten tentang reptil dan edukasi lainnya teman-teman, oke? Salam lestari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.